Halo guys, welcome back to my channel Hari Sulistyo Adi Official Fanpage. Hari ini saya bersama seorang narasumber yang keren luar biasa. Beliau adalah salah satu guru saya. Dan hari ini saya berada di salah satu kafe di kota Yogyakarta. Betul ya Mas ya? Dengan view yang keren, natural, pancuran. Ada pancuran airnya. Kemudian saya datang ke sini juga pakai masker dan kacamata hitam. Ya, kayak sosok yang misterius. Misterius sekali. Boleh izin buka ini ya Mas ya? Masker ya? Boleh. Biar ngomongnya nanti seperti layaknya kita ngobrol biasa. Oke. Jadi sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Kita sudah vaksin, betul ya Mas ya? Ya, Sudah vaksin. Yang ketiga belum. Oke. Biar gantengnya kelihatan. Biar gantengnya kelihatan. Oke. Teman-teman, kembali di channel saya Hari Sulistyo Adi Official Fanpage. Sebelum nonton video ini sampai selesai, jangan lupa subscribe channelnya, tonton sampai selesai, like, dan kalau ada ilmu yang bermanfaat, kamu bisa share videonya. Setuju ya Mas? Setuju, sama bunyikan lonceng. Bunyikan lonceng gitu ya. Luar biasa. Oke, hari ini saya bersama seorang narasumber. Nah, di mana narasumber ini adalah salah satu mentor bisnis online skala nasional. Nah, beliau punya nama besar, walaupun orangnya Kecil. kecil. Ya, singkat cerita, sebelum saya menjadi mentor di komunitas bisnis yang lain, salah satu seminar atau workshop yang saya ikuti adalah kelas beliau, yaitu Ombo, singkatan dari Orang malas, banjir order, marketplace. Oke, jadi orang malas banjir order marketplace. Ya. Saya sengaja pakai kaos ini memori ketika Timnas. Ya, kamu nasional. Kamu Kalau tidak salah tahun 2019. Ya. Oke, 2019 waktu itu saya peserta ya Mas ya. Ya, serta yang wow. Wah, saya dapat reward kalau Ya, nggak salah. dapat reward dari handphone. Ini kenal dengan banyak orang, kenal dengan banyak komunitas baru, betul ya Mas ya. Nah, sebelum ngobrol tentang materi yang nanti kita akan sampaikan dan disampaikan oleh Mas Brian, kita kenalan nih dengan seorang who is Johnny Males. Jadi malas. Oh, Johnny Males. Dipersilakan Mas. Mau Oke. ngopi boleh ya? Boleh, silakan. Boleh. Sambil ngopi gitu. Saya juga sambil ngopi ya kawan-kawan ya. Oke, boleh toh. Boleh. Ini di traktir Mas Brian. Traktir guru saya ini. Ya kawan-kawan, saya temannya Om Hari. Nama asli nih Brian Agamurida. Brian Agamurida. Ya, Brian Agamurida. Aga itu artinya anak ganteng. Aga itu artinya anak ganteng. Oke. Murida itu nama bapak saya Murdiarto dan Ida Oke. itu Dirba Idawati. Ibu. Iya. Oke. Dia anak gantengnya Pak Mur dan Bu Ida gitu. Oke. Nah, tapi di dunia online nama panggilannya Johnny Males. Oke. Boleh tahu Mas, lahirnya ini tahun berapa ini Mas? Saya 1989 Mas. 89 ya? Ya, jadi Waduh. 33. 33. Sudah tua. Iya. Saya kaget ketika mendengar beliau ini lahir tahun berapa, ternyata 89 dan ternyata di bawah saya. Om Hari berapa Om Hari? 86 saya. Oh, 86. 22 Kakak Juni kelas saya. 86. Tapi ternyata secara, mohon maaf ya, body shaming ya, secara face selama mana ini? Kelas saya ya. Saya pemikir. Tipikal pemikir beliau. Tapi gantengnya saya harus mengakui lah pada gurunya. Nah, Om Hari ini juga ganteng lah ya, 11 12. 11 12. Saya 11 ya. Enggak, yang 12. Saya 11 setengah. Luar biasa. Oke, kenapa kok dipanggil Johnny Males ini? Pasti ada sejarahnya ini. Jadi sejarahnya agak panjang kawan-kawan. Tapi Oke. secara singkatnya gini Om Hari. Oke, Saya gimana, itu gimana? pernah terpuruk ya. Oke, agak maju dikit Ya, mungkin, boleh ya. biar gantengnya maksimal. Maksimal. Oke, gimana? Jadi sejarah ringkasnya itu saya pernah terpuruk Mas Hari. Terpuruk. Dan Oke. semua kerja keras saya itu kayak hilang kayak gitu. Kemudian saya down, tapi kemudian saya menemukan gimana caranya. Waktu itu saya merenung, bisakah seseorang itu santai tapi tetap berpenghasilan. Nah, ternyata bisa kawan-kawan. Waktu itu kondisi bawah ya Mas ya? Bawah, Dulu. bawah. Oke. Dan saya menemukan, nah saya mau share ke teman-teman nih salah satu buku inspirasi saya. Boleh ya Om Hari? Boleh, enggak apa-apa.
gurunya mau ngomong apa boleh saja. Nanti teman-teman bisa beli. Woi, mantap. Ini bukan punya saya ya, Oke. ini punya orang luar negeri. Oke, malas. Ini Sudah namanya- ditranslate ya? Sudah ditranslate, malas tapi sukses, karyanya Fred Gradson di Gramedia ada. Nanti mungkin di deskripsi linknya Om Hari Oke, bisa disertakan link ya. Siap. Jadi buku ini yang menginspirasi saya. Oh, orang itu ternyata santai aja Santai. atau males-malesan tetap bisa kok gini. Oke. Tidak terlalu rugi gitu Om Hari. Keren. Kenapa Joni malas? Ya itu, saya pengennya itu menyebarkan virus males-malesan tapi kita tetap berpenghasilan dan tetap berpeluang sukses. Jadi waktu saya bangkrut itu akhirnya saya menemukan jalan itu ketika saya males kawan-kawan. Sehari cuma di kafe dan nge-game Om Hari. Sehari itu nongkrong di kafe, Ya. game. Nge-game, nongkrong di Oke. kafe, nge-game dan ke pemandian air panas. Karena saya sudah buntu Oke. ada jalan. Nah, tapi malah dapet jalan di situ. Oke, jadi di titik jalan buntu atau titik terendah itu Mas Brian justru mendapatkan inspirasi, gitu Iya, ya, Mas? betul. Memang kadang-kadang ketika, mohon maaf ya, usaha manusia ini sudah mentok, Ya. ya toh, kadang-kadang kita ini mundur sedikit lah, Ya, supaya lompatan untuk kita maju itu bisa lebih banyak, gitu Ya, ya, Mas ya? ya. Oke. Dan satu lagi kawan-kawan, saya pun melihat banyak orang di dunia ini yang males-malesan justru santai ya. Iya. Dalam artian males santai, bukan nggak bekerja sama sekali, Oke. tapi justru malah hidupnya bahagia dan sukses. Ya, contohnya kawan saya ini, ini lihat santai ke sana kemari, tapi Sana juga kemari. kita tidak melihat beliau seperti orang yang kekurangan. Iya. Beliau tetap sukses dengan banyak Iya. bisnisnya gitu. Dan itu banyak terjadi kawan-kawan. Saya melihat pebisnis yang nasional maupun internasional itu pada santai Om Hari. Betul, kan? gitu ya. Menikmati hari-harinya. Menikmati, tidak terlalu ngoyo gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan demikian lah. Ya, sambil kopi ya Om ya. Boleh, Kawan, ya. apa. Biar santai. Jadi sebelum saya podcast dengan Mas Brian itu, saya sempat podcast dengan salah satu mentor UMKM, sebut saja namanya Mas Gago. Pak Gagu. Betul, Ya. Mas Gago itu adalah salah satu kawan saya di beberapa seminar. Nah, salah satunya CCCR dan kemudian di Ombong juga, Di Ombong juga, sama-sama ya. satu komunitas. Nah, singkat cerita Mas Gago ini menginspirasi dan saya jadikan salah satu narasumber di podcast. Ya. Kisahnya kan begitu menarik, Ya, menarik. sangat menarik. Podcast sebelumnya ya. Betul, podcast sebelumnya. Dan sebelum saya konfirmasi dengan Mas Brian, saya konfirmasi ke Mas Gago. Mas Gago, mohon izin kalau misalkan saya podcast dengan Mas Brian, nah, beliau tidak menyatakan tidak atau enggak, langsung siap Mas, setuju, gitu. Karena beliau yang lebih senior dari kita, gitu. Ya, jadi podcast ini saya sekaligus mohon izin kepada teman-teman all komunitas, All betul ya Mas komunitas, ya? ya. All komunitas, dan kita tidak melihat ini beda dengan ini karena yang berkompetisi dan bertarung itu biar mereka saja lah, kita Ya. kolaborasi. Kita kolaborasi. Kita kopi bareng. Kopi bareng, setuju ya Mas ya? Setuju? Oke. Itu prinsip siap. orang males dan santai kayak gitu. Kayak gitu ya? Tidak bertarung. Betul ya. Terus gak zamani lah ngapain, ya toh? Terus yang penting kita kolaborasi dan menghasilkan karya. Ya, Ya betul toh? sekali. Ketika kamu menghasilkan banyak karya, kamu tak ada waktu untuk mencela kok. Betul. Iya kan? Betul sekali. Oke, perkenalan pertama dengan komunitas bisnis nih. Mas Brian kan sebelum jadi pengajar di komunitas Ombong, Mas Brian ikut seminar ya, workshop atau seminar. Itu pertama kali gimana Mas itu? Ya, Om Hari, tentu saja kita tidak memungkiri ya Oke. bahwa komunitas seminar paling pertama mungkin Oke. di Indonesia ini adalah EU ya. EU. Walaupun saya bukan alumni EU, tapi terus terang saya banyak bersinggungan dengan para alumninya. Oke, EU itu singkatan dari Entrepreneur Entrepreneur University milik Pak Putri Chandra. Ya, Oke. saya banyak bertemu dengan alumninya dan belajar. Ya. Nah, terus habis itu saya mulai usaha di situ sambil Oke. terus belajar. Kemudian saya jatuh. Akhirnya Oke. saya masuk workshop pertama adalah guru saya Pak Roy Sakti. Oke. CCR sama kayak Pak Gagung. Oke, jadi ini memori ya. Memori Kelas pertama, workshop pertama yang diikuti Ya. Mas Brian. adalah Roy CCR. Sakti. Koh Roy, kalau misalnya Koh Roy melihat aku bocahmu. Juga guru kita ya gitu ya. Guru kita sama ya. Guru kita. Waktu itu saya ikut Koh Roy itu di tahun 2012.
dua Ya. itu angkatan ke berapa itu Mas? Kalau angkatannya saya terus terang saya Seratusan lupa. ya? Seratusan ya? Ya, mungkin seratusan Iya, ya. iya, iya. Terus habis Kongrai saya ikut juga Pak Jun, Pak Antoni, Oke. sama Pak Samurai. Woi, Nah, semangat. Credit Wisdom sama Revolusi Utang. Nah, Oke. terus relasi saya di situ tambah banyak kawan-kawan ya. Oke. Nah, itulah manfaatnya ini ya. Manfaatnya ikut komunitas. Ikut ini. komunitas ya. Betul, betul. Jadi mereka guru-guru pertama saya yang Siap, membuat siap. saya banyak relasi. Ya, dan tentunya kita juga harus berterima kasih kepada guru dan kawan-kawan kita Betul, yang betul. bisa menjadikan kita hari ini, betul Ya, Mas? betul. Oke. Sampai saya bisa ketemu Om hari ini ya, itu juga sebenarnya karena saya tidak mungkin berada di titik ini kalau saya tidak melewati workshop-workshop dari guru tersebut. Betul, walaupun dengan biaya yang relatif tidak murah, betul Iya. ya, Mas, ya? Karena harus Iya. ada perjuangan. Betul, tapi kalau dibandingkan dengan pengalaman workshop itu benar-benar meringkas biaya kawan-kawan. Betul. Daripada kita jatuh terlalu dalam, Betul. wah lebih bagus ikut workshop. Betul. Pada waktu itu kalau boleh tahu CCCR bayar berapa Mas? 3,5. 3,5 juta. Sekarang lebih mahal. Sekarang lebih mahal. Sekarang. Mungkin bisa 5 atau 7 ya. Iya, hampir segituan, 6 segitu ya. jutaan sekian. Nah, itu kondisi Mas Brian pada waktu itu 2012. 2012 sudah punya uang banyak atau gimana itu Mas? Ya, itu saya terus terang gini kawan-kawan, saya habis di puncak terus mau melorot. Oke, menjelang turun. Ya, saya menjelang turun karena saya ya biasalah ada apa namanya Manusia. tentang manusia kesana kemari ke supplier dan lain sebagainya. Tapi saya pengennya saya punya mentor, saya punya guru. Oke. Ya, akhirnya saya cari-cari Oke. dapat. Nah, waktu itu iklannya itu masih di koran di KR. Oke. Oh, Bali. Ya, di KR itu Iya, iya, iklan iya. workshop itu belum pakai Facebook Ads. Jadi tidak ada referensi dari orang lain. tidak ada. Tidak ada. Ya. Murni dari media. Iya, Cetak murni. pada waktu itu ya. Media cetak. Oke, luar biasa. Jadi Luar memang biasa. the power of media ini penting ya. Penting, Walaupun kita harus adaptasi terhadap media. Iya. Ya kan. Sekarang kayaknya iklan di koran nggak worth it. Gak worth it. Tapi dulu eranya wah iklan di koran itu. Koran, radio, Iya. gitu ya, Mas, ya. Luar biasa. Oke. Kemudian seminar-seminar yang lain pada akhirnya menjadikan Mas Brian itu banyak sekali berkumpul bersama orang-orang baru. Betul ya Mas? Ya? Oke, luar biasa nih. Mantap. Mas Brian, iseng-iseng Mas Brian pernah cerita ke saya. Mas Brian ini dulunya adalah seorang, mohon maaf ya, pegawai negeri. Betul ya? Ya. Ini off the record ya. Off the record, Tapi ya. saya yakin tidak semua komunitas tahu kalau beliau ini dulunya adalah PNS. Iya. Tidak semuanya tahu. Tidak semua tahu. Itu gimana, Kawan-kawan Mas? dekat. Kawan-kawan dekat. Itu gimana Mas? Ya. Kalau keberatan diceritakan ya, nggak usah nggak apa-apa. Boleh saya Boleh ceritakan ya? sedikit ya. Jadi Siap, siap. dulu saya tes Oke. dan keterima ya. Oke. Tapi itu justru terus terang membuat hidup saya itu merasa terkurung Om Hari. Oke. Nah. Tesnya di mana itu? Gimana? Tesnya di kota mana? Sleman. Oke, Sleman. Terus saya di puskesmas kawan-kawan. Di puskesmas bagian obat. Bukan pusat kesenangan mas-mas. Bukan ya? Puskesmas dinas kesehatan ya? Pusat Oke. kesehatan masyarakat. Oke. Pusat kesenangan mahasiswa. Oke. Nah itu Oke. saya merasa terkotak, saya merasa terus ya mohon maaf ya tidak bisa berkembang. Mungkin pemikiran orang berbeda ya Mas ya. Betul. Kalau kawan ada yang teman-teman saya itu berpikir bahwa ini adalah jalan untuk menuju hari tua yang nyaman dan lain Nyaman. sebagainya gitu. Itu saya merasa berbeda, bahkan ibu saya pun tidak setuju saya keluar. Nah, tapi Oke. saya tetap keluar dan 2 bulan saya nggak pulang rumah Mas. Oke, berapa tahun itu waktu itu? Mas Brian Ya. masuk sebagai 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun untungnya masih 2 tahun ya. Jadi Untungnya. belum terlalu Begini lama. Mas Brian, pasti semua orang tua, hampir semua ya, Ya. hampir semua orang tua keluarga itu mendapatkan karir sebagai, mohon maaf ya, bekerja di negara, Betul. khususnya di PNS, Betul. karena mungkin yang pertama gaji pasti ada, Ya. walaupun relatif dianggap banyak yang monggo, yang sedikit yang Ya. monggo, relatif. Tapi yang paling penting adalah hari tua, Hari tua. kebebasan di hari tua. Betul. Nah itu pasti ada pergolakan dari keluarga. Pasti. Itu Mas Brian masa transisi itu bisa cerita Mas? Saya kawan-kawan itu dilarang oleh ibu saya Oke. keluar. Waktu itu saya modelnya tetap seperti ini. Setelah sudah keluar, saya pamit ke ibu saya tetap memakai seragam. Tapi di rumah, di jalan saya lepas. Saya ke warnet iklan online kawan-kawan. Belum ada laptop, belum eranya Dia laptop. belum cerita ke siapapun ya? Belum. Saya baru pertama kali ini. Iya. Jadi saya tetap cium tangan ibu saya, Iya, pakai iya. seragam. Oke. Supaya itu apa namanya ibaratnya tertutupi lah Oke, karena saya belum seolah-olah siap. memberikan rasa lega. Ya, rasa lega.
Karena waktu itu bapak saya stroke, ibu saya nggak setuju kalau keluar, Iya. apalagi ya teman-teman namanya jadi kayak gitu diselamati sama orang seluruh desa kan. Betul. Kalau nanti sampai Kebanggaan. keluar, ya Kebanggaan. kebanggaan. Sampai keluar nanti ibu saya dihujat seluruh desa. Pasti. Ternyata teman-teman bocor Mas Hari. Bocor. Bisa tiba-tiba. Ada orang Oke, yang oke. ngasih tahu ibu saya. Oke. Terus ibu saya SMS saya tidak pulang ke rumah 2 hari Mas. Bener-bener. Itu belum ada WhatsApp ya? SMS Belum ya? ada SMS. Oke. Nah, terus waktu itu tapi gini teman-teman. Teman-teman boleh melakukan itu, boleh riset dan apa, tapi harus punya pegangan. Wah, waktu Oke. itu saya nyoba bisnis online Mas Dari. Waktu itu untung Oke. saya bersih per hari 400. Untung per hari itu 400.000. Nah, per hari 400 rata-rata. Jadi Oke. saya berani untuk keluar, saya tetap titip uang ke ibu saya. Oke. 2 bulan saya beranikan saya pulang, ibu saya alhamdulillah sudah memaafkan dan lega. Oke. Bapak saya yang stroke tidak masalah, malah mendukung saya. Oke, boleh tahu Mas, pada waktu itu mohon maaf ya, kita ngomong pendapatan Kabupaten Sleman ya. Pada waktu itu Mas Brian awal-awal masuk dianggap berapa? Ya terus terang saya masih ini ya, apa namanya, kawan Golongan masih yang paling golongan di bawah. bawah, itu sekitar 1,5 mungkin tambah terus lah ya, zaman itu ya tahun-tahun mungkin masih tahun 2010-an lah, jadi masih ini. Kalau yang sekarang mungkin ini ya sebenarnya, tapi bukan cuma soal pendapatan kawan-kawan, tapi saya pengen berkembang lebih aja Mas Dari. Saya pengen berkembang Kebebasan. lebih banyak ya, tanpa terbatas oleh waktu gitu. Oke, jadi tidak cuma kebebasan finansial, betul ya Mas Betul, ya? betul, betul sekali. Kita juga ingin kebebasan waktu, Iya. kemudian kita juga ingin lebih dalam tanda kutip larinya lebih kencang. Iya. Larinya lebih kencang. Sama ya pengen jadi orang jalanan lah, Orang kayak apa jalanan. ya, ibaratnya jalanan dalam tanda kutip Iya, ya. saya itu Mas, jalanan. Iya. Saya itu. Kayak Mas Hari ini ya. Luar biasa kisahnya, dan jujur saya baru denger ini kisahnya. Jadi podcast sebelumnya Mas Gago itu pura-pura jadi driver online hanya untuk supaya tetangganya melihat dia itu beneran kerja driver Kerja. online. Karena kalau kerja jualan online itu kan di rumah saja, Ya. apalagi tanpa stok di jalan. Dikira pelihara tuyul. Betul. Tetangga lingkungan sekitar kan pasti curiga. Ya. Ada apa ini? Kok tiba-tiba bisa beli ini, bisa beli ini? Saya juga dianggap itu kawan-kawan. Iya, iya, iya. Luar biasa nih Mas Brian, keren. Oke, kemudian perjalanan Mas Brian ketika ikut beberapa workshop, siapa orang pertama yang mereferensikan Mas Brian untuk jadi seorang pengajar? Yang pertama kali mereferensikan saya sebagai seorang pengajar adalah kawan saya, Om Fernando. Nah, kawan-kawan Oke. bisa mungkin lihat YouTube-nya Kaleng Coklat. Nah, itu teman saya. Konten fokus apa itu? Kontennya sekarang drone sama burung dara. Wow. Nah, teman-teman bisa lihat itu Udah monet kawan ya, saya. pasti Sudah 54.000. Luar biasa, masih income. Ya, masih income. Kawan-kawan bisa, kalau Om Fernando lihat, aku bocahmu bos, tetepan. Iya, iya. Jadi beliau yang mereferensikan. Pertama kali. Oke, gini Mas Yang Brian. mendorong. Mohon maaf ya, waktu itu Mas Brian ketika jadi PNS sudah menikah atau belum? Sudah Sudah menikah. menikah. Dan hanya istri saya yang tahu kalau saya keluar. Anak masih belum ada? Belum ada. Belum ada. Jadi itu ya baru dengar ini. Waktu keluar itu pas sudah menikah. Sudah menikah ya. Dan istri Mendukung. istri ternyata mendukung. Mendukung, kalau istri saya pokoknya 100% mendukung. Iya, iya, iya. Oke. Jadi dinas kesehatan ya pada waktu itu Mas. Dinas Kesehatan. Dan penempatannya di puskesmas. Puskesmas. Bukan pusat kesenangan mas-mas ya. Bukan. Tapi pusat kesehatan Masyarakat. Iya. Di puskesmas mana Mas pada waktu itu? Di Puskesmas Sleman, kawan-kawan ya. Masih ingat ya? Masih ingat. Saya masih ingat, dan beberapa kawan saya di sana pun juga masih tetap berhubungan baik, dan Oke. ya saya tetap berterima kasih karena ada pengalaman. Betul. Dulu ada pengalaman, Bisa saya diceritakan itu ya? Iya. Bisa diceritakan ke anak-anak ya? pernah memakai seragam itu. Bangga. Bangga. Saya belum pernah Mas. Saya pinjemin mau. Coba Ini aja masih ya? saya simpen Oke, di oke, tempat oke. ibu saya. Jadi, Wah, saya mantap. bilang sama ibu saya, kalau kangen nanti aku pakai lagi. Baju putih itu ya? Atau Eh, bawah? Coklat Mas. Oh, coklat. Yang coklat Oke, sama oke. yang daerah. Yang daerah. Mantap, luar biasa nih. Oke, pertama kali mengajar itu tahun berapa Mas? Mengajar itu saya tahun 2018 akhir Mas, Itu Desember. sudah bikin komunitas sendiri atau kombinasi atau partneran dengan komunitas lain? Itu sudah komunitas sendiri. Oh ya, pertama kali mengajar saya 2012 sudah, tapi gratisan. Oke. Untuk gratisan, dan apa namanya,
komunitasnya bisnis tapi agak berbau agama. Oke. Tapi terus yang 2018 itu mulailah terbentuk Ombong. Nah, Oke, itu isyaratnya. Nah, ini keren nih. ya. Dengan murid pertama 1. Oke. Tapi awalnya sudah di trial oleh kawan-kawan. Oke. Terus ada pendaftar 1, terus mulai privat baru mulai workshop 19. Oke, jadi secara Ombong itu tahun berapa? 2018 akhir. 2018 akhir. Jadi nggak terlalu lama ya intinya Belum ya? terlalu lama. Tapi muridnya sudah banyak sekali. Nah, alhamdulillah Banyak lumayan. sekali dan sejarahnya ketika buka workshop pertama muridnya 1. 1. Satu itu pakai itu udah. Pakai. Pakai. Ya itu EO-nya adalah Mas Fernando tadi. Mas Fernando. Ya. Mantap. Mungkin nama Ombong ini diambil dari apa mas? Ada filosofi apa? Mungkin ada pergantian transisi nama ini kok nggak cocok ini gimana ini? Ya, awal dulu ada memakai nama tukang tidur banjir order marketplace gitu. Tukang tidur. Ya. Oke. Tapi kita melihat kayaknya nama itu sudah dipakai tukang tidur banjir Oke, order oke. adsen. Oh ada ya? Ada di Oke. internet ada, dan kemudian kami kan berpikir kan Om Hari ya. Betul. Kayaknya kalau males itu bukan cuma tidur aja deh. Nanti Oke. kalau yang suka begadang gimana dong? Nah, Oke. akhirnya kita lebih general, kita bikin orang males. Oke. Intinya bisa segala macam Universal males. ya jadinya. Universal. Universal. Dan bukunya ini tuh teman-teman Mantap. yang menginspirasi saya dan jos banget ini buku ini. Berapa kali ganti nama mas? Ya cuma satu kali. Satu kali dulu. juga. Satu Dari, kali ganti nama. dari tidur malas itu ya? Ya, tukang tidur Tukang jadi tidur, orang malas. Jadi orang malas. Ya. Ini tidak mungkin semua alumni Ombong tahu ini ya? Belum tentu ya? Belum tentu tahu. Tahu ya? Karena langsung membahasnya ke teknik kalau di Teknik. workshop. Di workshop Oke. jarak dibahas. Iya, mantap. Jadi tidak semua orang tahu sejarahnya Ombong. Iya. Itu workshop pertama di kota mana? Jogja Mas. Jogja. Jogja, kota sendiri lah. Oke, ingat tak murid pertama yang diajarin Mas Brian siapa? Tentu saja saya ingat namanya Mas Opik, orang Malang, Oke. tapi kawan-kawan beliau almarhum Oke, ya. barusan ini kan? Ya, kena COVID ya. Mungkin beberapa kawan-kawan yang menonton ini kenal ya. Oke, Bang oke, Opik oke. itu pertama dan 2 hari langsung ngabari kalau sudah berhasil kayak gitu. Oke. Waktu itu. Ikut workshop hari pertama, kemudian hari ketiga ternyata berhasil. Ya, berhasil, saya senang. Itu menjadikan kebanggaan dari seorang guru ya mas, Iya. seorang mentor kalau Iya. lihat muridnya itu berhasil itu beneran rasanya Ya, itu beda ngungkuli, banget. ngungkuli kita yang berhasil kan Om, Betul betul kan? iya, jadi kita beneran tidak merasa tersaingi ketika Iya. dalam tanda kutip murid kita lebih sukses. Betul. Betul ya mas ya, Betul, ada rasa plong, lega. bangga Ya. bangga dan seolah-olah menjawab keraguan bahwa seminar mahal kok ora oleh popo. Iya. Jadi disampaikan Mas Brian bahwa murid pertama itu Mas Taufik itu Ya. Taufik dari Malang itu ya. Dari Malang. Oke, mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat terbaik, Ya. diampuni segala Amin. dosanya dan pasti jasa-jasa atau kenangan-kenangan beliau bersama Mas Brian ini sangat melekat dan pasti akan diceritakan kepada Iya. teman-teman secara keluarga. Itu Iya. secara umum ya Mas. Benar, itu pertama kali yang membuat saya pun akhirnya Iya, pede lagi untuk membuka kelas. Iya. Terima kasih Bang Opik dan Di hotel keluarga. mana Mas? Ya, Di hotel mana Mas? itu waktu itu karena privat itu di tempatnya Om Fernando. Jadi itu bukan di ruangan Iya. umum ya? Enggak ya? Bukan, jadi di tempat khusus, nggak pakai proyektor, langsung di HP kawan-kawan. Oke, Iya. dan seadanya banget ya. Seadanya pertama ya. banget. Mantap, mantap. Kemudian Mas, apa yang membuat Om Bom itu berdiri Mas? Padahal seperti kita tahu ya, komunitas bisnis ini kan banyak banget, ya kan. Kemudian bisnis online ini kan juga bukan yang pertama, pasti ada banyak sekali komunitas bisnis berbasis online dan why? Alasan kenapa Mas Brian ini alasan yang paling kuat kenapa Mas Brian harus membuat Om Bom? Ya, jadi kawan-kawan pertama itu dukungan. Dukungan dari teman-teman udah bisa workshop dan waktu itu karena circle kita sama Om Heri ya, mungkin Om Heri tahu juga circle kami itu adalah ex orang-orang yang mungkin dikejar oleh DPDT ya. Oke. Itu kan. Nah, Kolektor. kayaknya ini bisa menjadi solusi gitu. Akhirnya kita buka dan banyak yang respon dan itu alhamdulillah bagi sebagian alumni bisa menjadi solusi, bahkan bagi bisa berkembang untuk mereka. Oke. Dari hasil Om Bom itu ada yang untuk membuka bisnis, untuk membayar mungkin tagihannya, sampai ada yang bikin rumah dan
karena basicnya itu ini sebenarnya itu bukan komunitas baru, tapi mayoritas 50% ini komunitas lama komunitas lama yang ingin ilmu baru. Ya, ingin ilmu baru. Jadi ex orang-orang yang mungkin berdarah-darah karena bisnis dan lain sebagainya. Jadi rekat lah, agak rekat waktu timnas juga hangat. Jadi bisa berdiri seperti itu Om Hari. Karena kawan-kawan sendiri. Luar biasa. Saya ingat ketika di timnas itu ada salah satu peserta yang kalau nggak salah dari Wonosobo, betul ya Mas? Ya, betul. Wonosobo dan dia datang bersama kawan-kawannya. Betul. Nah, singkat cerita, Wonosobo ini kan kota, mohon maaf ya, bukan kota ya, daerah yang tidak terlalu besar. Betul. Di Jawa Tengah sisi selatan, betul ya Mas ya? Ya, selatan agak ke tengah. Selatan agak ke tengah. Nah, tapi ada cerita menarik bahwasanya alumni Ombom yang dari Wonosobo ini, mohon maaf ya, saya sebutkan profesi itu sebagai kuli atau tukang bangunan, betul ya Mas ya? Betul, Petani, kuli bangunan, kemudian ya nyambut gawe ini sembarang lah. Iya, betul. Dan singkat cerita ketika habis ikut seminarnya, workshopnya Ombom, tiba-tiba berubah 180 derajat, ya kan? Meninggalkan pekerjaan-pekerjaan lama. Betul ya Mas ya? Benar. Bisa beli ini itu, beli ya macam-macam lah, bisa bangun rumah. Dan ada satu orang yang menurut saya unik, dia itu berani bakar jembatan. Maksudnya dia itu keluar sekolah. Ya, keluar sekolah. Itu anak SMA. Betul lah ya. Aku juga heran. Ini harusnya ini orang kalau nggak ada alasan kuat pasti nggak bakalan keluar. Ya, iya kan? betul. Dan ternyata ada. Ada. Itu bisa cerita itu. Itu anak itu sudah saya peringatkan. Ini buat sampingan aja. Sekolah kamu lebih penting, tapi harusnya itu second income. ya second income karena masih SMA juga. Ternyata masih jauh kan. Betul ya, Mas? Tapi mungkin karena ini dan orang tuanya mendukung kawan-kawan. Kembali Bajingan. itu orang tuanya ikut bikin akun gitu. Itu ikut bikin akun dan dalam waktu 2 bulan dia membeli 2 motor Mio. Untuk ukuran anak SMA itu sangat luar biasa. Secara cash. Oke. Dan Dan kerjaannya ya biasa marketplace-an lah kayak gitu seperti yang kita tahu. Nah, itu saya agak ngelus dodo antara senang dan bingung sebenarnya. Bingung, senang dan merasa edukasinya ini gagal. Harusnya ini second income. Second income harusnya mungkin bisa pekerjakan orang lain, sekolahnya tetap kayak gitu ya. Mungkin saya harusnya bilangin dia seperti itu, tapi katanya dia lebih mantap dikerjakan sendiri. Ya udah, sama gurunya dimarahin dan lain sebagainya, dia tidak peduli. Boleh tahu daerah Wonosobo mana itu, kecamatan atau desa mana yang ternyata kesemuanya ternyata mempraktekkan ilmu yang diajarkan Mas Brian? Iya, Kan itu ada ya satu desa ya kalau nggak salah ya. mayoritas. Itu kecamatan Ampel ya. Ampel. Itu karena ada 3 kawan saya di sana yang juga turut serta membantu dan ya alhamdulillah ya banyak yang merasakan ini hasilnya dampak perubahannya. Mayoritas dari sana ya, kecamatan lain pun tetap ada tapi sedikit lah. Yang mayoritas itu ya Mas? Mayoritas. Workshopnya berapa sih? Waktu itu 3,5. 3,5 untuk ukuran maaf ya. Petani ya lumayan mahal ya Mas ya. Harusnya ya. Ya. Dan ketika sudah bayar, akhirnya mereka action dan balik modal, akhirnya nextnya bisa beli ini nih. Jadi, dan waktu itu kawan-kawan, rumahnya itu sampai dicat hijau, merah, oranye. Kode marketplace. Hijau itu Tokopedia, merah itu Bukalapak, orange-nya Shopee. Karena kita memang fokus jualan di marketplace. Ya, benar. Oke, itu harusnya kalau ada Lazada warnanya beda ya? Beda, nanti mungkin Lazada putih kali ya. Kalau beli biru. Oke Mas. Oke. Kemudian perspektif seorang Joni Males nih dalam bisnis online dan digital. Kita tahu ya bahwa bisnis ini kan adaptasinya cepet banget Mas ya. Dulu kalau orang, mohon maaf, ketika dulu kuat, belum tentu hari ini bisa sekuat dulu. Betul ya? Ketika kita, mohon maaf, bisnis pesawat telepon atau koran misalkan ya. Nah, ketika kita punya duit banyak, kita membuat perusahaan untuk berkompetitor dengan gajah-gajah ini. Betul. Ini kan rasanya seperti bunuh diri. Benar ya Mas? Bunuh diri karena eranya sudah berubah. Era berubah, kemudian cara masyarakat respon itu juga sangat berubah. Ya. Nah,
apalagi dalam masa pandemi ini 2 tahun terakhir, ya mudah-mudahan segera selesai lah. Bisnis online penjualannya naik, itu ya Mas ya. Naik banget dan itu membuat banyak orang mau tidak mau harus banting setir. Benar. Yang kerjanya konvensional, tidak tahu menahu soal online, digital, tiba-tiba harus dihadapkan pilihan kamu harus lewat online. Benar. Untuk supaya kamu bisa survive, Iya. gitu lah Mas ya. Nah, itu perspektif Mas Brian seperti gimana? Jadi kawan-kawan, dunia ini emang berubah. Oke. Berubah mari. Berubahnya apa? Lebih malas. Lebih. Kalau dulu Oke. kita mau bersaing contoh dengan satu perusahaan besar yang Oke. mensewa di mall. Oke. Kawan-kawan harus mengumpulkan Modal. budget, Tuh. ya, Sewa tempat. iklan TV Iklan TV. dan lain sebagainya. Sekarang kawan-kawan itu buka di marketplace, mungkin daftar hati official store kemarin. Otomatis. Iya. Shopee Mall. Oke. Ratingnya ada sama kawan-kawan. Oke. 10 juta udah bisa Facebook Ads, IG Ads atau ini ratingnya sudah sama, tinggal nanti duitnya digulung untuk iklan lagi. Jadi sekarang yang perlu kita perbaiki bukan masalah fisik lagi, tapi masalah ilmu di dunia online karena terus berkembang. Terus berkembang. Dan itu modal kita untuk bisa bersaing dengan perusahaan besar. Oke. Karena kompetitor kita ini rasa-rasa dan pemain-pemain gajah-gajah ya. Pemain gajah ibaratnya, tapi kita tetap bersanding. Sekarang sama-sama mohon maaf di Tokped ya. Oke. Kalau kalian tokonya official store jualan pakaian dan pakai iklan SEO-nya bagus, bisa tuh jajaran dengan Ramayana. Gitu ya. Ya, padahal kalau Ramayana di mall kawan-kawan belum tentu bisa bersandingan outletnya dengan Ramayana. Itu dia ya. Benar sekali. Kawan-kawan sekarang apa namanya bisa endorse ke artis-artis langsung, biayanya juga lebih murah kan. Kalau dulu era dulu nggak bisa kawan-kawan, susah. Tembusnya aja susah kok. Betul. Sekarang ada medsos. Oh. Mereka mencantumkan CP atau kontak person Ya, manajernya. WA, Oke. line atau bisa DM kan gitu. Betul, bisa DM dan kayak cerita kalau misalkan nego harga cocok ya produk kita diiklankan oleh dia. Iya, mereka. dapat fotonya, dapat videonya. Iya. Nah, mungkin kan. Oke, mantap. Selain beliau Mas Joni Males ini mengajar di marketplace, ternyata beliau juga mengajar di marketing lewat Facebook. Betul ya Mas ya? Betul. Facebook Ads, kemudian Google Ads kan Mas? Google Ads saya belum kalau Belum, Google Ads. Google Ads belum. Oke, jadi ya harus kita ini harus adaptasi. Benar, Harus cepet adaptasi. banget. Cepet banget. Iya. Oke, jadi kalau misalkan Anda pasif walaupun raja di marketplace, belum tentu Anda masuk di medsos lain, Anda bisa jadi raja. Betul. Belum tentu, ya kan? Karena saya yakin bahwa biar sungai itu dikuasai oleh buaya, betul Mas ya? Biar laut itu dikuasai oleh hiu, udara atau langit dikuasai elang. Oke, biar darat atau hutan itu dikuasai oleh singa atau harimau. Betul. Ya, ada tempat-tempat tersendiri. Tempatnya dan muara tetap dikuasai bandeng. Benar kan? Benar, Hiu benar, tidak benar, bisa benar, di benar, muara. benar. Dan apa namanya, hiu tidak bisa di muara dan ikan piranha juga tidak bisa di muara Iya, karena iya, airnya iya. payau. Nah kawan-kawan pelajari satu bidang, Oke. bidang lain tetap tapi tonjolkan satu bidang itu Oke, udah kamu menguasai. jadi yang terbaik, Iya. menguasai. Di bidang itu. Oke. Jadi kamu nggak perlu iri ketika orang lain jadi elang, betul ya Mas ya? Betul. Kamu nggak perlu iri ketika orang lain jadi hiu atau jadi buaya darat. Iya. Membuka gedung. Bukan? Saya kan nggak buaya Mas, pelatih. Dinosaurus. Kalau hari ini T-Rex, ini buaya udah nggak level. Apa itu? Apa itu? Ya di atas dia buaya lah. Oke, suka duka membangun bisnis, suka duka membangun komunitas bisnis ya Mas. Ya, Kita ini kan punya komunitas atau punya murid-murid yang banyak kepala, betul ya Mas ya? betul. Banyak isi kepala. Betul. Mungkin murid kita ini secara sumber daya manusia di bawah atau di atas kita. Ya. Secara finansial bisa jadi di atas atau di bawah kita. Nah, kita sebagai seorang mentor pun harus netral, Betul. memposisikan diri sebagai tempat curhat. Betul. Betul ya Mas ya? Betul sekali. Tempat curhat. Dan ini saya boleh tanya ke Mas Brian, suka dukanya ini Ya. gimana ini Mas? Paling duka nih Mas Komari ya. Paling duka itu kalau ada yang mudah menyerah. Oke, Ya. jadi ketika ikut workshop, bayar, dan ketika itu mereka nyerah. Menyerah. Itu nyalakan gurunya atau enggak? Ya ada yang nyalahin gurunya, ada yang ini. Terus ada yang paling ngenes itu menyalahkan diri sendiri. Oke. Saya gaptek. Kawan-kawan, sebenarnya gaptek itu, kata gaptek itu cuma untuk menutupi tidak mau belajar.
menutupi Iya. kemauan kamu untuk tidak mau belajar. Betul sekali. Oke. Karena alumni paling tua di Umbop itu ada yang umur hampir 70 waktu ikut Ada ya? workshop itu. Ada. Ada. Wonosobo. Namanya siapa? Namanya Pak Saiful. Dan Aduh, masih HP-nya ingat? Nokia. Wah, mantap. Sorry, 60-an lah. Oke, 60-an menjelang 70. Ya. Dan HP-nya Nokia, Android belum mengenal, tapi beliau bisa. Harusnya secara usia mohon maaf, itu Ya. gaptek ya? Gaptek. Harusnya ya. Dan beliau bisa kawan-kawan. Oke, oke. Nah. Oke. Tapi kalau udah menyerah ya udah mau motivator terbesar kan diri kita sendiri. Betul, betul. Nah, kita mau semangati ya udah kalau udah menyerah Ya sudah, berhenti akhirnya ya. Berhenti. Berhenti akhirnya. Dan biasanya menyalahkan keadaan. menyalahkan keadaan, Ya. menyalahkan mentor, menyalahkan teman. Ya. Menyalahkan gurunya, masa saya beri ilmu mahal, ban mahal, ternyata nggak worth it. Ya udah. Kawan-kawan, ada jeruk. Jeruk di depan kita. Oke. Ya kan Om Heri? Udah ditanam oleh petani. Oke. Mungkin digopek sama distributornya sampai ke pasar. Sampai depan kita tuh tetap harus pas sama punya. Gak bisa terus dikunyai Oke. teman-teman. Betul, betul. Iya, iya, iya. Jadi mohon maaf ya, kalau saya menjelaskan ke murid-murid atau teman-teman saya itu, gini Mas Julian. Pada dasarnya ilmu yang kita ajarkan sama ke murid-murid. Misalkan ada 20 murid atau 30 murid, kita menyampaikan hal yang sama, betul ya? Hal yang sama, cara yang sama, teknis yang sama, dan mungkin pengalaman dari saya sama, betul ya? Tapi ketika murid-murid ini menerima ilmu tersebut dan dipraktekkan dengan cara yang sama, hasilnya belum tentu sama. Betul Betul sekali. ya Mas ya? Betul dan, sekali. dan kalau bisa dibilang soal hoki berbeda, pasti iya. Tapi Ya. paling enggak kemauan dulu, betul ya Mas? Kemauan dulu, Mas, ya. dan gerak ya kan. Oke, action dia Action sampai dia. gimana, gitu Betul. ya. Dan saya sangat senang ketika murid itu masih bisa beradaptasi di tengah yang lain menyerah. Betul. Itu ada kebanggaan. Iya. Betul aja. Betul. Ada rasa senang. Oh, Senang. dia menyerah tapi dia mau. Oke lah. Yuk Oke, kita oke. video call atau kita Oke. ketemuan atau kita chat atau apa atau nanti saya temukan dengan alumni lain yang punya Oke. kes sama. Masih bisa seperti itu. Oh, dia Oke, semangat. oke. kayak gitu. Dan itu menjadikan pelecut harusnya ya buat teman-teman yang menyerah. Iya. Ya kan? Ternyata Jangan masih menyerah. bisa loh. Bisa. Iya, dengan cara yang sama. Apa yang membuat kamu bisa gagal dalam tanda kutip ya Iya. toh? Nah, kira-kira gitu Mas. Itu bukannya Mas Brian ya? Ya, itu dukanya paling duka sih itu. Jadi kayak semacam saya jadi ikut merasakan gagal. Oke. Kalau sukanya Kalau sukanya ya alhamdulillah banyak. Salah satunya banyak alumni itu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, yang cantik terutama. Bercanda Om Hari. Iya, Tapi iya, ya, iya. maksudnya banyak dari berbagai latar belakang. Oke. Teman saya jadi banyak karena saya menganggap alumni itu kawan. Oke. Kayak Pak Gagu itu saya anggap kawan dan bisa bertukar pikiran. Betul. Ya, Dan akhirnya ngajak kerja bareng. kerja bareng Secara jangka panjang. ya, secara jangka panjang. Saya pernah tidur bersama Pak Gagu, tapi bukan tidur yang itu ya, yang Oke, maksudnya oke. di apa namanya tempat yang sama waktu Oke, itu oke. di Tasikmalaya. Jadi kita punya banyak pengalaman baru. Oke. Dicintai Mas? Wah, pernah, Gitu ya. pernah Wah, ya. aduh, kayak nggak gitu. bahas ini saya jadi Ya. rendah ini. Sebenarnya semua murid mencintai. Kalau Oke. ada yang belum mencintai cuma belum bilang aja. Dulu bilang aja. Anjrit. Sejak kapan sih Mas dari titik ketidakpedean menjadi pede itu? Ya awalnya sebenarnya naik turun Mas. Dulu saya tuh orang yang nggak pede banget, terus Oke. pede banget, terus ketika Oke. jatuh nggak pede. Habis itu saya mulai pede. Harus pede. Ya harus pede, harus Oke. pede. Apalagi saya melihat Om Hari ini saya tambah pede. Om Hari bikin, wah dia sepede itu. Iya, dia sepede itu padahal ya pas-pasan gitu ya. Face-nya ya biasa sih, ya toh. Supercar juga enggak ada, ya toh. Kalau face itu dia ganteng, tapi PD-nya itu damage-nya, wow, membuat berkali-kali lipat kawan-kawan. Oke. Kalau orang PD itu damage-nya ngeri. Gitu ya. Iya. Dan pada akhirnya mentor yang pede itu disayang murid. Disayang Disayang murid, murid. disayang murid sampai disayang yang model. Saya pernah benar dicintai dan Iya. disayang sama murid, beneran. Beneran. Dan banyak. Ah. Gitu. Walaupun ya akhirnya saya harus memposisikan diri saya. Harus membuat mereka patah hati. Enggak. Maksudnya dalam konteks yang ya mereka harus nyaman lah. Iya. Harus nyaman. Gitu. Walaupun penilaian mereka sayang berlebihan itu ya itu urusan mereka lah. Ya, urusan Ya, mereka. yang penting kita bisa memposisikan profesional. Kalau profesional kita harus berikan profesional. Betul. Dan kita tidak milih-milih Iya. ya toh. Punya murid yang mohon maaf ibu-ibu tua pun saya tetap
tetap memberikan pelayanan yang sama dengan yang cantik-cantik dan muda-muda ya. betul. Angel. Waduh, wis. Kemudian suka lain apa ini? Suka lainnya termasuk itu ya, akhirnya dari situ karena saya punya satu komunitas, saya membangun komunitas lain jadi lebih mudah. Nah, saat ini saya punya komunitas namanya bisnis UU itu asik. Itu baru ya? Baru ya. Tapi 10.000 alhamdulillah. Itu apa? 10.000 member? Ya, karena berbagai kelas dan pengajarnya tidak mesti saya, banyak kawan-kawan pun yang di sini kalau punya suatu keahlian silahkan bisa kontak saya, nanti saya kenalkan ke kawan-kawan gitu ya. Jadi itu lebih mudahnya, dan lebih mudahnya ya intinya punya banyak kawan, punya banyak teman itu asik mas. Oke. Itu bayar berapa mas? Itu macam-macam mas, ada kelas beberapa kelas khusus ya? bahkan kita sediakan yang gratis. Oke, ada ya? Oke. Jadi saya ini juga salah satu pengajar di Obom, betul mas ya? Kalau misalkan ada seperti itu ya juga baru dengar ternyata UU ini banyak mentor. Kalau punya misalkan spesifikasi keunikan keunggulanmu, silakan konfirmasi ke Boleh. Mas Dia. Dari bahasa Korea sampai ke diet sampai ke Ada? sonnet ada. Kalau soal menaklukkan hati, Nah, itu saya menunggu Om Hari membuat silabusnya, videonya. Nah, saya Tutorial. siap. Tutorial dan materinya ya? Saya siap untuk menjualkan. kenapa kok harus saya sih mas? Karena jam terbang dan secara ini ya kita sudah melihat lah reputasi beliau ini ya. Kalau orang yang menaklukkan hati ya? Iya, cara menaklukkan hati dan calon mertua. Calon mertua. Aduh. Image saya sehebat itu di mata Mas Dia. Iya, Om Hari ini pokoknya ya kayak gitulah. Saya susah menggambarkan dengan kata-kata, jadi dengan tangan. Nggak ada teorinya, langsung action gitu ya? Action, kawan-kawan, langsung action. Dan jika kawan-kawan tidak sadar, kawan-kawan Ketinggalan jauh kalau nggak sadar ya? Ngakak itu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang dalam kacamata komunitas kita ini musuhan, ternyata enggak ya, kita bisa ngobrol bareng, guyon bareng seperti ini ya. Dan bagi mungkin hatersnya Mas Brian atau hatersnya Hari Ganteng, ini ternyata Anda salah. Anda salah. Kita ini kolaborasi dan kita sesantai ini. Iya. Saya tuh kenal Om Hari sampai keluarganya, saya tahu Om Hari tidur di mana kalau di Jogja. Nah itu dia. Kayak gitu. Tidur di mana, saya di Jogja itu ngapain ya toh? Iya. Tahu beliau. Beliau tahu. Luar biasa. Mas Brian, saya tanya nih, dukanya kan sudah. Nah, iseng-iseng saya tanya duka konteks lain. Mas Brian pernah enggak ditipu sama teman atau murid ini? Ditipu dalam konteks yang ya ditipu soal mohon maaf ya, finansial, kemudian ditipu pansos nama, itu kan biasa kan mas? Oke. Itu Mas Brian pernah enggak? Kalau finansial alhamdulillah tidak pernah Om Hari ya, karena ya tetap saya sudah pernah jatuh bangun di dunia bisnis. Itu membuat saya sudah tidak bisa lagi kalau misalnya untuk ini ya. Dan saya termasuk tipikal orang yang tidak mudah untuk investasi. Bukan pelit ya? Bukan pelit. Jadi kayak misalnya apa namanya, ada yang nawarin ini, kayak kemarin mungkin ada money game. Alhamdulillah saya tidak kena. Alhamdulillah saya tidak kena dan tidak ingin kena ya. Jadi apa namanya, saya itu orang yang berhati-hati dalam investasi. Dan saya sendiri seperti itu, justru untuk menjaga hubungan saya dengan murid atau dengan kawan tetap baik. Betul. Jadi bukan persoalan gurunya mau invest pelit atau enggak, bukan ya, tapi lebih karena reputasi. Betul, Mas ya. betul. Reputasi dan soal nama baik serta reputasi ini tidak bisa dinilai dengan nominal. Bahkan hutang pun, kalau ada orang yang berhutang dengan saya pun, saya susah untuk mengeluarkan kawan-kawan ya, karena kalau minta boleh. Kalau ya mungkin minta nanti saya kasih sedikit. Anehnya kok saya gampang ketipu gitu ya? Gimana? Anehnya kok saya gampang ketipu gitu ya? Kalau Om Hari ini nggak apa-apa karena duitnya banyak. Ayo kita jarang. Duitnya banyak. Amin. Jadi kita jarang ya. Gitu. Saya lagi mikir caranya nipu Om Hari. Iya. Betul. Gimana caranya supaya duitnya Mas Hari ini keluar gitu ya? Keluar masuk ke duit saya gitu ya, masuk ke kantong saya. Oke.
Oke, seberapa penting nih relasi jangka panjang untuk komunitas bisnis? Bukan dari kacamata mentor doang ya, Ya. tapi secara global, keseluruhan. Ini menurut perspektif seorang Johnny Males bagaimana? Ya kawan, relasi itu penting dalam Oke. bisnis jangka panjang. Tidak harus banyak, Oke. tapi tetap punya kawan-kawan ya. Dan relasi itu tidak harus diukur dengan uang, Om. Oke. Atau invest atau bahkan relasi itu tidak harus dengan kerjasama membangun Oke, bisnis oke, bareng. oke. Karena apa? Kita itu butuh relasi untuk satu nasihat atau pendapat itu penting banget. Oke, nasihat, pendapat Ya. itu penting. Saya misalnya perusahaan saya ada masalah, terus saya bisa cerita sama Om Heri. Om Heri, kira-kira kamu punya solusi nggak kalau untuk perusahaan saya? Oh, ternyata dia ada solusi. Itu relasi. Itu Oke. relasi itu menguntungkan dan itu harus dijaga. Ya, Oke. jadi bikinlah relasi tidak harus terikat dengan uang atau kontrak bisnis, tapi teman itu penting sekali dan tidak harus banyak. Kalau teman-teman bingung dengan yang banyak, yang sedikit tapi berkualitas itu lebih penting. Itu lebih penting, lebih Benar. bagus. Ya, Oke, luar biasa nih. Banyak insight dari Mas Brian, keren dan memang secara pengalaman kita harus benar-benar memfilter, betul ya Mas? Iya. Memfilter circle terdekat kita. Betul, betul. Karena sebagai seorang public figure atau tokoh publik yang dalam tanda kutip namanya sangat riskan untuk dijual. Iya. Nah ini dia, sangat riskan untuk dijual. Misalkan, ayo Johnny Males ikut proyek gue nih. Gitu. Masa lu enggak? Om Heri ikut proyekku nih. Om Mari ikut proyekku nih, Om Mari udah invest sekian loh, gitu. Masa lu enggak gitu kan? Gitu, Sangat gitu. riskan. Sangat riskan. Sangat Dan riskan. Mas Brian pernah enggak dikerjain murid kayak gitu? Pernah. Pasti. Pasti. Om Heri juga pasti pernah. Bolak-balik saya. Jadi Bolak-balik. nama kita ini dijual oleh ya dalam tanda kutip oknum saja lah. Iya. Oknum yang tidak bertanggung jawab dan tujuannya adalah memperkaya diri sendiri. Betul. Kitanya nggak dapat bagian. Kitanya nggak dapat bagian. Syukur-syukur kalau sekedar ucapan terima kasih yo, nggak ada masalah. It's okay. Cuman ini kan konteksnya etika bisnis. Iya. Betul ya Mas? Ya? Yang ada malah dapat getahnya karena orang Betul. yang ikut malah WA ke kami. Kami Oke. ikut soalnya karena ada nama Betul. situ. Nah, itu dia. Saya pernah Iya. seperti itu kan. Akhirnya ya dengan hati terbuka dan berbesar hati saya ngomong ke mereka, mohon maaf. Iya. Saya memang transfer ke yang bersangkutan, misalnya, Iya. tapi bukan untuk bisnis ini, gitu loh Mas. Iya. Jadi itu pansos yang menurut saya bahaya sekali. Bahaya. Sekali. Dan bisa merusak Reputasi. reputasi nama baik kita. Karena sekali lagi nama baik itu tidak ternilai. Tapi tidak ternilai. Nah, kamu bisa menilai namamu 100.000 silahkan. Kamu bisa menilai 1 juta boleh. Boleh. Ya 1 miliar ya terserah, nggak ada masalah. Nama baik itu brand. Brand. Oke. Jadi ketika brand atau nama you jatuh untuk mengangkat kembali itu butuh waktu. Butuh waktu. Waktu. Bahkan tidak juga butuh uang juga mungkin Betul, untuk betul. ini ya, membalikan keadaan. Betul, karena secara hukum pun ya kita mohon maaf ya mengembalikan membersihkan nama baik itu juga nggak ada masanya. Ya, ada masanya. Iya, kan? Luar biasa nih. Sambil karakter Mas Ya. Brian semua ini. Keren. Karena ini di Jogja, jadi Om Heri ini tamu saya. Oke, terima kasih Mas Brian. Jadi ini kegiatan saya kalau di Jogja pas ada kegiatan di organisasi atau urusan kerjaan, saya selalu say hello ke teman-teman yang ada di circle saya. Ya, Circle bisnis, kemudian circle komunitas, Iya. kemudian ya banyak lah lain-lain. Nah, sehingga kemanapun kita pergi, ke kota manapun atau daerah manapun, kita ini disambut baik. Karena sekali lagi kita memberikan image baik pada kawan-kawan kita di daerah tersebut. betul. Gini Mas Brian, jadi itu tadi ya terkait dengan nama kita dijual atau kita boleh nggak ikut investasi kemudian kita ini kan jawabannya kembali ke mentor. Iya. Ya, itu urusan mentor, ya kan. Tetapi pernah nggak Mas Brian, mohon maaf ya, ini cara pengalaman kita sama-sama mentor ya. Yang membuat jatuhnya seorang mentor itu kebanyakan memang mengumpulkan dana dari murid. Betul. Betul ya Mas? Ya? Betul sekali. Nah itu saya tidak menyebutkan siapa, tapi ini buat pembelajaran. Ya, Buat para mentor yang ingin jangka panjang, sekaligus membangun komunitas. Kali ini selayaknya harus dihindari. Betul ya Mas? Dan Mas Brian pernah nggak membuat dalam tanda kutip iseng-iseng proyek, ayo murid ikut semua, ayo gimana tuh? ya itu yang paling saya hindari Om Heri. Oke. Mengumpulkan dana dari para Oke, audiens, oke. member atau apapun. Kalau kawan-kawan mau jualan kelas Oke. atau jualan produk, jual aja. Silakan. jual. Yang penting konfirmasi ya. Ya, konfirmasi. Jual kelas, jual produk ini. Oke. Jual produk fisik boleh, jual produk digital Jasa, boleh. boleh. Jasa
boleh jasa misalnya akun dan lain sebagainya, jasa mungkin kelola sosmed, silahkan. Kalau jasa teman itu beda ya? Teman mabar ada Teman sekarang. mabar. Ya, sekarang Iya. ada jasa teman mabar. Teman mabar. Teman-teman kalau mau mabar juga boleh transfer Bukan ke apa saya. bareng ya? Bukan apa bareng ya? Main bareng ya? Main bareng. Oke. ML, Mobile Legends. Mobile Legends. Tapi jangan sekali-kali mengumpulkan dana untuk invest ya. Oke. Oke lah, gimana kalau kita yakin produk kita itu apa namanya bagus. Oke. Kalau memang kawan-kawan yakin produk dan bisnisnya bagus, kemudian kekurangan modal, Oke. lebih bagus cari investor lain. Oke, itu Karena- penting. Ya, penting karena Penting. apa? Member itu adalah investasi teman-teman yang lebih dari uang. Benar. Teman-teman punya suatu bisnisnya bangkrut, tapi masih punya member yang percaya, Oke. itu bangkitnya cepat Om Hari. Oke. Bangkitnya cepat. Mereka akan mensupport minimal kalau kita ada proyek itu mereka akan bantu nge-share Bantu. dan lain sebagainya. Oke. Bukan hanya dia bantu duit ya, enggak ya? Enggak. Tapi membantu referensi. Referensi kayak gitu. Karena referensi terkuat itu mulut ke mulut. Betul. Bukan iklan medsos, bukan iklan Betul. di media elektronik, Betul mulut ke mulut. sekali. Mulut ke mulut dari teman ke teman kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau kawan-kawan itu saya menghindari banget mengumpulkan duit untuk usaha bareng dengan member saya. Oke. Ya, ayo titip dana ke saya. Itu saya hindari banget. Mendingan saya kalau jual. Oke. Dan kalau ada yang mau ikut jualan bareng saya, yuk mana produkmu, aku bantu broadcast atau aku bantu posting. It's Oke. okay. Tapi kalau yuk ikut dana di perusahaan kami dan lain sebagainya, saya hindari Mas Dari. Bukan karena beban mental. Ya, beban mental Beban juga. mental juga. Beban mental juga. Karena apa kawan-kawan? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kita itu kan usaha itu tetap modelnya tetap walaupun ada perencanaan kan asumsi. Itu. Ya kan? Asumsi Kemungkinan estimasi. terburuk. Kemungkinan terburuknya kalau ini terus nggak bisa pulang, nggak bisa mulangin itu. Oke, oke, oke. Dan satu lagi di Indonesia ini masyarakat Indonesia masih kadang belum bisa membedakan antara investasi Oke. dengan meminjamkan. Contoh, ada Oke. orang meminjamkan investasi ke saya 100 juta. 100 juta itu harus siap pulang. Tapi dia Oke. perasaannya Meminjami. pinjam. Kalau bangkrut tetap harus kembali lah. Iya, iya, iya. Karena masih banyak juga yang belum paham itu saya tidak membuka titip dana. Oke, Tidak oke, membuka oke. investasian ya. Gitu. Jadi sekaligus memprotek diri sendiri. Memprotek diri sendiri daripada ada masalah persahabatan Iya, iya. atau Betul. membership kandas. Oke, karena memang di perjalanan banyak para mentor itu hancurnya salah satunya seperti Betul, itu. betul. Dan saya belajar banyak dari Kok Roy ya dalam segi investasi ini. Dari beliau apa namanya jelaskan tentang Ponzi, beliau jelaskan tentang ini dan lain sebagainya. Money game dan lain-lain. Money game, dan saya juga banyak melihat mentor-mentor yang hancur karena Oke. ini apa namanya karena banyak investasi terus lari dan lain sebagainya. Pokoknya podcastnya Kok Roy itu jangan teman-teman bisa deh tonton, itu bagus banget. Di YouTube-nya ya? Minimal teman-teman tuh jadi orang yang nggak mudah ketipu lah. Oke. Walaupun di video tersebut perkataan atau pernyataan beliau ini keras dan kasar lo ya. Iya, Tapi iya. mengena kawan-kawan, Oke, mengena. mending kamu Iya. mohon maaf ya dipisu-pisu wong, Ya. tapi kamu selamat. Hmm. Daripada kamu mendengarkan omongan baik, tapi di perjalanannya kamu ternyata nggak selamat. Bener. Mending dianggap kere Oke. atau mungkin dianggap nggak punya duit, Oke. tapi kita selamat. Oke. Nggak ikut ini dari ya. Walaupun ada kamu masa nggak join ngomong ini nggak Iya, punya iya, duit kok. Udah biarin itu. Biasa aja ya. Ini ya. Jadi lebih bagus dianggap kere, walaupun ya memang kere beneran. Enggak, maksudnya lebih bagus, lebih baik dianggap kere tapi kawan-kawan tidak tertipu. Itu teman-teman tuh masih bisa tidur dengannya. Oke, jadi itu penting ya mas ya. Itu penting dan that's the point bahwasanya memang itu yang membuat banyak sekali mentor entah yang belum punya nama, yang sedang naik daun atau yang sudah big performance itu beneran bisa hancur hanya gara-gara Hancur. seperti itu ya. Hanya gara-gara Jadi hancurnya bukan karena dicintai murid, karena dibenci murid. karena akhirnya dibenci murid. Iya, dibenci murid. Iya. Kalau dicintai ya enak. Itu ya, Mas, ya? Enak, nanti Enak ya. sering dapat baju gratis, Nah. sepatu gratis, Iya, dapat gitu topi ya. gratis, Iya, saya iya, gitu. iya. Gue banget. Gue banget. Sayang murid gitu ya mas ya. Mantap. Mas Brian, bisnis Mas Brian ini selain mengajar, kalau boleh saya ngomong itu sebenarnya bukan bisnis ya, passionnya akhirnya dari bisnis. Iya. Ya, bisnis Mas Brian ini sebenarnya jualan apa saja? Ya. Oke, Pertama kalau untuk produk fisik saya itu jualan alat fitness. alat fitness sama si adiknya sama Bayu. si Wahyu. Wahyu. Terus kalau
yang lain karena saya hobi iklan di Facebook sama membangun jaringan ya. Oke. Saya itu jualan bisnis digital marketing ya, Oke. e-kursus. Tapi yang isi bukan saya. Ada Oke. talent baru, silakan bikin video, terus kami yang iklankan kayak Oke, gitu. oke. Nah, itu saya tuh kayak punya passion gini, apa namanya, membumingkan seseorang. Oke, mengangkat Ya, orang. mengangkat, Itu membumingkan seseorang. termasuk murid juga boleh. Boleh, jadi oh dia punya keahlian ini, dan selain membumingkan seseorang, membantu orang lain juga. Oh kayaknya banyak ya loh yang butuh keahlian Anda. Iya, Yuk, iya. Anda harus berbagi terhadap dunia. Saya menjembatani Jembatan gitu. itu. Ya karena menjembatani mau nggak mau ikut dapat duitnya. Iya, iya, Jadi, pasti. mau nggak mau. Ya, karena ya kita sebelum mikirin keuntungan diri sendiri kita juga Ya. harus memikirkan win-nya Betul. orang lain. Win-nya orang Jadi lain. win-win. Win si mentor, Oke. terus win audiens, dan saya juga tidak sekali dua kali boncos, tetap ada kelas-kelas yang Biasa, boncos seperti itu biasa ya, ya, Mas? itu biasa. Biasa. Gak apa-apa, itu passion saya. Nah, boncos itu ibaratnya kalau main sepak bola jatuh sakit ya udah besok sembuh main lagi kayak Main lagi. gitu. Oke, dan saya cocoknya ngajar kelas apa ini? Kelas cara mendapat banyak pacar. Aduh. Tentang itu Om Bari. Terus Nanti bagian ini disensor gak Om? Nggak usah disensor, nggak apa-apa, wis, nggak apa-apa. Saya bebas, orang lain menilai apapun ya bebas lah, terserah. Enggak, Mas Heri ini banyak penggemarnya ya, terutama dari ini. Sama jenis. Ya. Justru saya harusnya mendapatkan penggemar dari sesama jenis karena standar mana ya standar ganteng itu harusnya juga menjadi ketertarikan dua gender, Mas. Dua Iya kan? gender. Kamu ganteng cuma diakui cewek doang. Kalau sama cowok biasa aja berarti belum. Belum ada. Mas Heri ini damage-nya kuat nih. Jadi langsung mimisen gitu. Tes itu langsung basah gitu ya. Langsung basah. Kalau di anime kan mimisen. Tes langsung mimisen. Iya, istilahnya di Oke. Atau langsung leleh gitu. langsung leleh. Leleh. Ada bisnis lain nggak, Mas? Selain fitness, selain mengajar, e-course. Produk Sementara yang ini produk sih dropship, masih tetap dropship yang barang produk saya, sama saya Oke. ada bikin satu merek abon namanya Demes Bond, nanti teman-teman Oke. cari aja di Itu marketplace. baru ya. Baru. Kalau yang mainan dulu jalan Mainan nggak? dulu nggak, itu Facebook Ad. Nah, kalau Oke. Facebook Ad itu kontemporer Mas. Bukan Pasti yang jualan mainan anak. Oh iya, Itu itu kontemporer. kontemporer. Pasti selalu berganti. Oke, oke. Begitu nggak winning ganti, nggak Oke, oke, winning oke. ganti. Jadi ngikutin tren ya. Ngikuti tren. Apa yang dibutuhkan. Jadi memang harus adaptasi beneran ya. Benar, Ketika benar. bisnis itu sudah tidak lagi relevan, ya mau tidak mau kita harus Ya. jangan idealis. Iya. Jangan idealis. Kita profesional aja lah. Profesional. Nah, kecuali kalau misalkan bisnis itu satu titik bisnis itu membuka gerbang atau membuka jendela kamu ke langkah-langkah selanjutnya, itu kamu anggap idealis tidak ada masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Itu Iya. biasa terjadi. Biasa terjadi, misalnya terjadi. teman-teman peneliti obat herbal, walaupun saat ini boncos, teruskan aja karena suatu saat bisa sukses dari itu kan. Betul, betul. Itu yang membuat nama kamu bisa Dikenal. seperti ini. Iya. Betul. Mantap ini. Mas Brian ini kan main medsos banyak banget ya. Punya medsos apa aja ini, Mas? Kalau kawan-kawan mau cek di YouTube saya, YouTube-nya Orang Santai. Orang santai. Ya, kalau Facebooknya ya Brian Agamurida Oke. biasa. Konten YouTube itu apa saja yang dikerjakan sana? Konten YouTube itu sebenarnya rekaman Zoom webinar bersama mentor-mentor yang lain. Oke, bukan Ya. edukasi ya, ngobrol bareng. Edukasi. Edukasi juga. Ada edukasi, ada ngobrol bareng. Kemudian how to belum enggak? How to Mungkin tenis-tenis tentang Tenis, marketplace kayak gitu, sama apa namanya ya lebih seputar ke rekaman seminar, Oke. rekaman seminar online kayak gitu. iya iya. Keren ini. Enggak kepikiran bikin podcast? Ya, belum. Belum ya. Podcast itu capeknya di berpikir itu, Mas. Berpikirnya ya. Berpikir itu karena narasumbernya kan beda-beda. Iya. Otomatis kita sebagai Pelajari ya. Betul. Sebagai seorang narasumber itu, mohon maaf, sebagai seorang konteksnya seperti ini, pemilik konten sekaligus jurnalis. Iya. Ya kan, kita harus ada di posisi si narasumber. Narasumber. Nah, jadi saya lebih tertarik menjadikan kawan-kawan atau circle saya ini narasumber karena saya tahu punya hubungan emosional ya, yang emosional. yang dekat gitu. Iya. Walaupun mohon maaf ya kalau misalkan saya mengundang pejabat juga bisa. Bisa. Ya, toh. Tapi saya membangun circle saya dulu lah Ya. supaya jangkauannya bisa lebih luas. Ya. Kira-kira seperti itu. Dan harapannya nanti Mas Brian juga bikin kalau dianggap podcast ya, terus dianggap ngobrol bareng aja lah. Iya. Apa
video vlog ngobrol bareng gitu. Iya. Kayak gitu santai ya Mas. Nanti saya belajar dari Om Hari caranya bikin ngobrol bareng kayak gini atau ini karena Om Hari ini profesional banget ya gitu. Saya benar-benar melihat persiapannya. Wow. Saya nggak kepikiran loh. Cara view-nya ya Mas. Iya, sampai ini. Iya ya. Walaupun jujur saya masih banyak sekali kekurangan ini Mas. Tapi jos beneran, aku nggak nyangka loh sampai peralatannya dan lain sebagainya. Iya. Dan memang ini saya anggap masih belajar aja. Belajar. Mudah-mudahan kita bisa tetap kolaborasi gitu ya Mas ya. Amin, Mas. Oke, Saya seneng loh kalau saya dipakai sama Om Hari. Iya beneran, saya berterima kasih. Pada waktu itu saya dapat reward. Satu orang yang dapat reward paling banyak saya ya Mas. Iya. Iya toh. Luar biasa. Kemudian Facebook main ya Mas ya. Facebook main. Instagram, Instagram main, Brian Murida kawan-kawan bisa. TikTok main nggak? TikTok baru awal-awal. Kita walaupun usia di atas 30 mau nggak mau kita harus adaptasi ya. Iya, harus adaptasi kawan-kawan. Adaptasi ya. Iya. Saya juga belum terbiasa sama TikTok. Iya, yang menang konten joget-joget, tapi saya nggak bisa joget. Iya. Betul, luar biasa nih. Oke, menjelang sesi-sesi terakhir nih, Mas Joni Males nih, tips buat anak-anak muda dalam membangun bisnis online, khususnya pemula. Ini secara global ya, bukan hanya alumni Yompom atau komunitas bisnis ya, ini secara global. Gimana nih, untuk pemula nih, anak muda? Pemula, termasuk saya pun masih menganggap diri saya pemula, kuncinya satu kawan-kawan, harus biasa membaca. Membaca? Ya, Oke. karena kadang-kadang Mas, petunjuk cara mengakses tutorial aja tidak dibaca. Oke. Parah. Jadi buku petunjuk yang harusnya dibaca sebelum kamu mengaktifkan sesuatu itu tidak dibaca. Oke. Ngeri kan? Contohnya gini, kita beli suatu e-kursus, terus Oke. di situ sudah ada petunjuk cara ngakses. Oke, Itu oke. aja kadang tuh Males nggak baca. baca. Males baca. Terus alasannya menutup diri dengan gaptek dan lain sebagainya. Kawan, sebenarnya you tidak gaptek, ya kan? Tapi cuma belum mau belajar, jadi mulailah membaca. Jadi baca dulu minimal cara pakai, cara penggunaan. Kalau nggak minum obat juga gitu, baca dulu cara Aturan pakai, aturan pakainya, dosisnya. Oke. Oke. Membaca tuh penting banget. Iya, Oke, iya. cara belajarnya gimana? Saya nggak betah kalau baca buku literasi, baca komik atau Iya, baca iya. Itu lebih Iya, menyenangkan. benar. Saya Om Hari ini loh, kayak gini, orangnya santai kayak gini, atau saya orangnya santai. Tapi Om Hari ini seneng baca buku. Karena nganggur. Iya, orang malas kan banyak waktu luang, jadi harus baca buku. Karena nganggur. Karena jujur ya Mas, kita mau tidak mau harus menyadari bahwa Indonesia ini kan literasi atau minat bacanya kan rendah banget. Betul. Iya kan? Betul. Jadi jangan heran ketika Anda jualan online sudah mencantumkan spesifikasi termasuk harga. Ada yang komen PM gan, ya tahu? Berapa gan? Itu biasa terjadi. Biasa terjadi. Speknya apa? Speknya apa? Sudah ada Sudah di ditulis deskripsi. semua. Ya itulah. Kemudian ada tips lain Mas di bisnis anak muda ini. Ya, membaca, terus habis itu ini kawan-kawan pelajari step by step, kuasai suatu keahlian, ya. Terus jangan buru-buru sukses. Jangan buru-buru pengen sukses. Gini, kawan-kawan itu bahagia menikmati proses, bahagia Oke. utak-utik, ya itu kan. Bahagia trial and error, nanti itu sukses datang sendiri. Datang Ya, sendirinya. kalau Itu bonus ya Mas? Itu ya? bonus. Katakanlah 6 bulan itu utak-atik nggak dapat, nggak masalah aku utak-atik terus Iya, aja. iya. Nanti tiba-tiba kalau wayangnya dapat tuh kayak 6 bulan itu terbayar semua. Oke. Jadi jangan khawatir untuk coba. Kalau misalnya main Facebook ya udah klik dulu aja. Tonton tutorialnya, praktekkan. Kayak gitu. Marketplace tonton, praktekkan. Gagal tanya mentornya kayak gitu. Oke. Jangan sungkan kayak gitu. Tapi Oke. jangan buru-buru pengen ini dan ya itu lagi kebahagiaan itu bukan cuma soal uang kawan-kawan. Oke. Kawan-kawan tuh bisa praktek dulu. Itu Prosesnya harusnya itu ya, sudah Mas, ya? bahagia. Prosesnya ya. Benar ya, prosesnya. Oke. Dan itu sekaligus jawaban. Ada teman-teman yang ngomong ketika saya share video YouTube saya, mereka ngomong, "Wah, Mas Hari ini bisa kaya dari YouTube." Akhirnya saya menjelaskan bahwa belum, memang, iya kan. Dan ini adalah mindset saya mengedukasi mereka. Ini adalah file, Iya. iya kan. File berupa dalam bentuk video Iya. yang bisa dinikmati diri saya sendiri atau dinikmati orang lain. Tapi tujuan saya yang paling utama adalah mengedukasi anak-anak saya. Satu saat papa kamu atau bapak kamu ini kan meninggal, betul ya Mas ya? Betul, suatu saat Satu saat pasti meninggal. Orang tua. Kapannya tidak tahu, ya toh, tidak tahu. Tapi paling enggak anak-anak saya bisa melihat bahwa bapaknya ini punya video dan story dengan teman-temannya bapak, teman-temannya ayah. Kamu bisa melihat ketika kamu kangen dengan ayahmu. Nah, ini lebih ke apa ya,
promosionalnya mas. Ya. Jadi saya tidak mengurusi soal AdSense itu next lah. Next, bonus Next lah, saja. bonus lah. Apalagi Ya. soal ada yang endorse produk ke kita itu bonus lah. Karena kita beneran menikmati, enjoy banget, enjoy banget. Benar. Bener. Teman-teman bisa lihat kan, Om Hari membuat podcast ini dengan bahagia. Teman-teman kalau melakukan sesuatu dengan bahagia, Bahagia. itu nggak kerasa kerja. Betul. Rasanya kayak main-main. Main-main. Contoh kayak kalau kita ya, orang-orang kita tanya pada Arif Noah ini. Betul. Hey, kerjaan kamu apa? Saya tidak bekerja, cuma nyanyi. Nyanyi. Gitu. Nggak merasa bekerja. Kalau teman-teman bisa menganggap Facebook Ad, Oke. Marketplace itu mainan, teman-teman akan enjoy menikmati. Menikmati. Nah, itu nanti soal duit itu bonus kawan-kawan. Pasti. Ya, dan lebih bersyukur, dapat berapapun bersyukur. Kalau sudah bersyukur ya nikmat ditambah lah. Karena pekerjaan terbaik itu adalah hobi atau kesenangan kamu yang Dibayar. dibayar. Betul. Jadi kita beneran passion di sana Ya. dan saya bisa ngomong kenapa kok, mohon maaf ya teman-teman saya, mohon maaf ya sekali lagi belum sukses atau enggak. Ternyata mindset di awal adalah mereka menawarkan apa yang bisa saya dapat dulu. Iya. Betul ya mas ya? Betul. Bukan apa yang mereka berikan. Betul. Gaji saya dapat berapa? Iya. Saya dapat berapa dulu? Kalau enggak ya saya enggak mau mengerjakan. Kerja Kayak aja gitu. belum. Kerja aja belum. Nah, siapa lu misalkan. Iya. Ini keren ini podcast dengan Mas Brian. Oke, tips buat anak-anak muda untuk bisnis pemula kan sudah. Nah, harapannya untuk alumni Om Bom, komunitasnya Mas Brian dan komunitas yang selain Om Bom apa saja nih Mas? Semua yang ada di Mas Brian di komunitasnya. Ya, harapan saya untuk komunitas Ubom, Oke. juga untuk bisnis UWU, Oke. kawan-kawan ya, apa namanya, silahkan terus berproses, selalu pelajari ilmu baru, dan satu lagi, kalau dapat keuntungan, jangan terlena, Oke. jangan buru-buru beli ini dan itu, nikmati, Oke. tapi nikmatinya tuh secara istirahatkan pikiran kawan-kawan. Kawan-kawan sekarang dapat 200 juta, terus teman-teman langsung beli mobil, terus Oke. habis itu nggak pegang apa-apa, itu pikirannya susah. Padahal itu peluru ya Mas? Peluru, iya, lebih baik pegang peluru. Ibaratnya kalau kawan-kawan Ada peluang. ada peluang bisa langsung tembak. Masuk. Ibaratnya masih sabarlah, bukar dulu kayak atau apa. Oke. Jangan langsung terus beli rumah ini, tapi apa? Perbanyak pelurunya dulu. Oke. Mungkin investasi, tapi investasi yang benar. Oke. Berkembang, jangan terus langsung foya-foya boleh, tapi tetap sisakan untuk dulu. Jangan Oke. terlena, karena banyak, terus terang banyak alumni Ubom yang akhirnya Iya, iya, terlena, terus dia tidak punya peluru lagi ketika ada Oke, peluang. walaupun pada waktu itu cari duit gampang banget. Gampang. Iya. Tapi kan tidak seperti itu. Ingat, online itu terus berkembang. Hari ini kita bisa dapat 5 juta dari marketplace. Oke. Nextnya belum tentu. Nextnya belum tentu lagi karena aturan berbeda. Kawan-kawan harus punya Iya. bangun bisnis sendiri. Wow, keren, luar biasa nih. Oke, pesan buat para mentor yang fokus pada bisnis online. Nah, ini buat para mentor ini. Nah, kita kan ya saya belajar nih sama Mas Brian. Dia guru saya, partner saya, dan kawan saya. Wajib. Iya. Oke. Buat para mentor yang ini ya, apa namanya, fokus di bisnis online, tetap sabar, ini Oke. muridnya, terus habis itu tetap bikin jaringan dengan mentor yang lain ya, Oke. kayak gitu, terus Tetap tetap kolaborasi ya Mas. Ya. Kolaborasi ya. kolaborasi, Kolaborasi. terus tulus. Kalau tulus itu akan disayangi oleh muridnya. Ah, itu dia. Kalau tulus ya, tetap disayangi sama muridnya. Terus boleh ibaratnya Oke. ngasih masukan yang agak keras ke ininya, Gak ada masalah. nggak ada masalah, karena itu bagian dari kasih sayang orang tua kan. Orang tua itu ngasih kita aja nasihat kadang agak keras kan Mbak. Oke. Boleh-boleh aja ya. Dan yang paling penting kawan-kawan ya, apa namanya, mentor lain itu bukan kompetitor. Oke. Mentor lain itu bukan ajang untuk bertarung. Dia itu Betul. kawan kamu. Cuma Kawan. kamu belum kenal aja. kayak Betul, gitu. nah itu dia Iya. yang perlu dicatat. Iya, dan untuk para muridnya, tolong jangan mengadu domba para mentor. Ah. Karena bisa jadi mentor-mentormu itu berkawan satu Iya, sama iya, lain. iya. Dan kamu kaget ketika video ini kita ngobrol santai, tertawa-tertawa, bahas perasaan ya Mas ya. Iya, kayak gitu. Jadi para mentor, dan kalau nanti dibakar sama muridnya yang di bawah, Iya, iya. juga jangan langsung terbakar. Oke. Ibaratnya ingat, mentor yang lain itu kalau belum kenal cuma kawanmu yang tertunda karena kamu Oke. belum inbox aja, bro kapan ngopi, pasti tuh mau kok, karena mentor itu suka dukanya sama. Sama. Mereka dicurhati murid, dimarahi murid, ya Iya. toh. Ya,
apalah, jadi justru murid itu standby Iya. 24 jam. Kalau perlu para mentor itu bikin satu grup khusus, nanti kalau muridnya curhat lucu-lucu screenshot. Iya betul, itu bagus itu. buat refreshing gitu loh. Kalau di Korea sudah ada, tapi ya harapannya skala nasional gede Iya, gitu ya. iya. Jadi kita tidak berkompetisi, Iya. atau tidak perang harga. Iya, nggak perang harga. Iya dong. Nah, itu dia keren ini. Mantap, banyak insight menarik di video ini dan beliau kasih pesan terakhir ke saya, Mas, boleh nggak saya ngobrol tentang atau membahas tentang arti sukses bagi seorang Johnny Males? Oke. Arti sukses menurut seorang Johnny Males gimana? Ya, arti sukses menurut Johnny Males. Kawan-kawan, banyak orang itu yang menilai sukses itu dengan uang, benar. Materi, betul ya Mas? Ya? Materi, sampai orang tua pun, sampai yang level orang tua pun mungkin kamu harus sekolah ini supaya jadi orang, supaya sukses, gajinya gede. Oke. Itu pertama. Kedua, ada yang sampai nanti besok kalau kamu cari suami dulu, kayak gitu. Yang sukses, yang mungkin punya pangkat, punya ini. Oke. Materi, kawan-kawan. Enggak, kawan-kawan. Sukses sebenarnya itu bukan soal materi, kawan-kawan. Oke. Waktu luang juga sukses, Oke. pikiran tenang juga sukses. Anda bermain dengan anak-anak Anda itu juga sukses. Anda bisa beribadah itu juga sukses. Bahkan kawan-kawan, ketika saya gagal, itu saya menganggap saya sukses untuk gagal. Karena nggak banyak orang yang bisa gagal, kayak gitu. Dengan begitu kita bisa lebih bersyukur, kawan-kawan. Saya cerita sedikit ya, Om Hari, masih ada waktu ya. Ini mungkin teman-teman pernah dengar. Ada seorang nelayan, Oke. itu dia menangkap ikan. Oke. Kemudian ada seorang konsultan lulusan Harvard. Oke. Ngeri, Harvard. Sekolah di luar negeri. Itu luar negeri. Terus dia bertanya, Pak nelayan, apa yang Anda lakukan? Saya setiap hari berlayar dari pukul 6 Oke. balik pukul 2. Oke. Terus yang Anda lakukan, jam 2 itu saya sudah menjual ikan saya dan kemudian saya pulang bermain dengan anak-anak saya, beribadah, makan malam bersama keluarga saya. Oke. Lulusan Harvard itu terus berkata lagi, saya punya cara Pak supaya Bapak makin sukses. Apa caranya? Bapak pinjam ke bank Oke. untuk beli 5 kapal lagi. Oke. Terus Bapak mulai melayan lagi. Si nelayan bilang, terus gimana? Karena hasilnya banyak, Bapak bisa jual ke pasar yang lebih besar. Oke. Terus turunkan lagi uang pinjaman untuk beli 100 kapal. Oke. Terus gimana setelah 100 kapal? Jual ke kota, ke supermarket yang ternama, terus bikin PT, masukkan ke bursa saham Oke. supaya banyak yang membeli saham Bapak. IPO. Ya, IPO benar. Terus kalau sudah IPO, Bapak akan banyak uang dan Bapak bisa santai-santai, Bapak bisa bermain dengan anak-anak, bisa beribadah dan lain sebagainya. Si Bapak menjawab? Si Bapak menjawab, lah kalau seperti itu kan saat ini udah. Nah, Ya itulah arti sukses, kawan-kawan. Iya. Sukses itu, kawan-kawan jangan terjebak. Uang itu mungkin salah satu jalan aja untuk mencapai kebahagiaan. Tapi Bukan tujuan kebahagiaan utama sendiri, ya. ya bukan uang. Itu arti sukses. Teman-teman, kalau sekarang yang nganggur, silakan syukuri. Berarti Anda punya waktu luang. Waktu luang itu lebih berharga daripada duit. Tidak ada kata bersedih buat para yang nganggur. Saya pun juga nganggur. Jadi jangan kecewa dan jangan merasa terpuruk ketika di pandemi ini kamu diberhentikan kerja. Betul. Kemudian tiba-tiba jam kerjamu dikurangi, otomatis gaji kamu berkurang. Nah, tapi setidaknya ambil sisi positif bahwa itu kesempatan kamu untuk berpikir. Betul sekali. Berdiam diri dulu, kemudian berpikir apa yang bisa saya kerjakan. Betul sekali. Oke. Dan kalau di depan tadi saya ngomong kerjaan terbaik itu adalah hobi yang dibayar. Plus saya tambahkan pekerjaan terbaik menghasilkan uang, Ya. menghasilkan peluang dan menghasilkan waktu luang. Betul. Wah, Waktu luang biar bisa podcast, main Mobile Legend, halan-halan. alah. Iya, kembali banget ini. Lihat kebahagiaan beliau. Bukan hanya soal uang ya, Om Heri, ya. Luar biasa, wih keren ini. Mas Brian, boleh nggak Mas Brian kasih pesan ke saya secara pribadi nih untuk podcast saya dan untuk diri saya sendiri, sekaligus masukan kritik juga boleh, saran keras juga boleh. Ada masukan nggak Mas Brian ini? Ya. Oke, saya jadi pendengar yang baik. Wah. Sebenarnya saya yang perlu masukan dari Om Hari, tapi ya karena Om Hari meminta seperti itu, Siap, mohon izin. senior, saya akan memberikan masukan. Jadi podcastnya Om Hari ini sudah bagus banget, narasumbernya juga
bervariasi dari berbagai kalangan, jus banget Om Hari. Pokoknya masukan saya cuma ini, jangan berhenti kayak gitu. Ya, jangan berhenti untuk membuat podcast ya, karena mungkin menjadi jariah juga, menjadi amal jariah kalau ada yang terinspirasi dengan podcast dari ini ya, apa namanya, Om Hari. Pokoknya jangan berhenti. Itu aja masukan dari saya. Nah, mungkin nanti sesekali ditambahkan kisah berhasil atau mungkin kisah orang-orang yang dulu pernah terpuruk terus selamat kayak gitu. Nah, diperbanyak lagi seperti itu. Nah, pokoknya Terima kasih. Biasa. Oke teman-teman, itu video podcast kita ngobrol bareng dengan seorang Brian Aga Murida atau nama bekennya adalah Jody Males, founder sekaligus CEO dari komunitas bisnis Ombok. Orang malas, banjir order, marketplace, kemudian komunitas apa? bisnis UU. Bisnis UU. Nah, beliau ini punya ribuan murid yang puluhan ribu murid ya? 10.000 sekarang nih ya. Sekarang 10.000 ya, puluhan ribu murid yang ada di seluruh Indonesia, mungkin di luar negeri juga ada. Mungkin Malaysia sih ada yang daftar pakai nomor plus 60. Oke. Mungkin ya 1 2 lah. Oke. Tapi beliau ini menginspirasi banyak orang dari kisahnya ketika beliau mengatakan bahwa saya pernah gagal mas. Saya pernah ada di ujung tanduk dalam tanda kutip dan akhirnya saya bangkit ketika saya memutuskan untuk males dulu, berhenti dulu. Betul. Nah ketika berhenti, Mas Brian punya kesempatan untuk berdiam diri dan berpikir, Iya. melakukan sesuatu yang dulunya tidak pernah terpikirkan sama sekali. Betul sekali. Gitu ya. Ketika kamu sibuk, kadang-kadang kamu lupa untuk berpikir. Iya. Gitu ya mas ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe sekali lagi. Bunyikan lonceng. Bunyikan lonceng dan like, share video ini bila mana bermanfaat untuk teman-teman kamu. Salam sukses dan mudah-mudahan Mas Brian sekeluarga sehat selalu dan salam untuk Mas Wahyu nih. Ya, salam untuk Pak Mas Wahyu, adik saya, terus salam untuk Koh Rai, Pak Oke. Gagu, Oke. dan semua kawan-kawan. Salam untuk Mas Fernando Kaleng Coklat. Oke, mantap, luar biasa. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah nonton video ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.